Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan bahas yang sering dianggap berat, tapi sebenarnya bisa banget dilakukan, yaitu bagaimana ibu rumah tangga bisa sukses bekerja di luar tanpa mengorbankan keluarga. Sahabat, saya ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Di video ini mari kita bahas sampai tuntas dari mindset, waktu dan support system sampai cara kita menjaga diri sendiri. Yang pertama, realita ibu rumah tangga bekerja di luar. Sahabat, sebelum membahas rahasia sukses, kita harus jujur bahwa jadi ibu rumah tangga yang bekerja di luar bukan pekerjaan ringan. Bangun pagi lebih awal dari semua orang, siapkan sarapan dan kebutuhan anak, urus rumah sebentar lalu harus berangkat kerja. Sampai rumah malam pun tetap harus masak, mandiin anak, nyuci, beberes, membersamai anak dalam belajar dan juga belajar mengaji. Kalau dilihat dari luar mungkin biasa, tapi yang menjalani luar biasa. Ibu rumah tangga bekerja tuh di samping ingin bantu keuangan keluarga, juga ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak dan juga ingin punya ruang untuk mengembangkan diri. Makanya sahabat, video ini ada untuk mendukung sahabat semua. Yang kedua adalah mindset sukses ibu rumah tangga. Rahasia pertama dan paling penting adalah mindset. 1. Percaya bahwa bunda mampu. Percaya bahwa sahabat itu mampu. Jangan meremehkan diri sendiri hanya karena gelar ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu punya skill lebih banyak dari yang disadari. Manajemen waktu, manajemen emosi, multitasking, sampai menyelesaikan masalah cepat. 2. Berani belajar hal baru. Banyak ibu sukses karena mau belajar. Cara kerja baru, cara komunikasi, hingga skill kecil seperti mengatur keuangan. 3. Fokus pada alasan utama. Ingat, bunda bekerja bukan untuk gaya. Sahabat bekerja bukan untuk gaya, tapi untuk masa depan keluarga. Kalau bunda yakin dengan tujuan, capeknya terasa lebih ringan. Yang keempat, tidak semua harus sempurna. Rumah tidak harus kinclong 24 jam, tapi sebisa mungkin sih harus rapi ya. Karena kalau memang kita udah kebiasaan tuh membersihkan dengan rapi, itu rasanya kurang nyaman kalau melihat tidak rapi. Kemudian anak tidak harus dilayani dengan sempurna. Yang penting adalah keharmonisan, bukan kesempurnaan. Yang ketiga adalah manajemen waktu yang realistis. Rahasia berikutnya adalah mengatur waktu, bukan mengorbankan diri. Yang pertama, buat rutinitas sederhana. Cukup tulis yang penting saja. Jam bangun, jam menyiapkan makanan keluarga, jam berangkat kerja, jam menyiapkan anak-anak, jam masak ringan, jam istirahat. Tidak perlu jadwal super panjang, yang penting konsisten dan bisa dijalani. 2. Kerjakan yang urgent dulu. Bedakan antara pekerjaan penting dan pekerjaan paksaan. Contoh, masak untuk keluarga. Itu pekerjaan penting, tetapi nyapu 3 kali sehari nggak wajib. Menyapu bisa jadi pagi dan sore aja udah cukup. Kalau pagi udah cukup dan sore terasa capek, ya nggak usah dulu lah, rehat dulu aja. Yang penting membersamai keluarga, anak-anak dan suami itu yang utama. 3. Siapkan malam sebelumnya. Bunda bisa siapkan bahan masakan untuk pagi hari dengan potong sayur dulu, kemudian menyiapkan bahan-bahannya dan disimpan di kulkas. Kemudian pakaian suami, pakaian anak, pakaian kita kerja disiapkan dulu di malam hari, sehingga pada pagi hari tidak perlu mencari-cari lagi dan udah disetrika. Kemudian tas kerja, isi tas kerja juga harus dipastikan semua barang-barang harus masuk dan pastikan tidak ada yang ketinggalan. Kemudian menyiapkan air minum,
Jadi air minum ini untuk anak-anak dan juga untuk Pak Su dan juga kita kalau mau bawa air minum. Dan ini bisa menghemat waktu di pagi hari ketika kita kerjakan di malam hari. Menghemat waktu ini bisa hingga 30 menit di setiap paginya. Lumayan kan Bun? Biasanya sih waktu yang luang itu saya pergunakan untuk membuat video, mengedit video yang sebentar di pagi hari. Karena pikiran masih fresh ya, jadi masih semangat dan segar untuk bikin edit-edit video. Tapi ya nggak bisa kelamaan juga, jadi harus tahu jam. Kemudian yang keempat adalah pakai trik 10 menit aja. Kalau capek, lakukan pekerjaan kecil selama 10 menit. Anehnya banyak hal selesai tanpa terasa berat. Jadi misalkan kalau menyapu ya 10 menit aja. Kalau mau lipat-lipat baju ya 10 menit aja. Kalau mau setrika nih ada yang belum ya 10 menit aja. Jadi kalau capek lakukan pekerjaan kecil itu kurang lebih 10 menitan lah. Yang kelima, libatkan keluarga. Mintalah bantuan suami atau anak-anak untuk hal-hal yang kecil seperti buang sampah, kemudian melipat baju, kemudian menyapu area kecil, lalu mengepel, dan banyak lagi sih. Jadi rumah tangga itu seperti tim ya. Jadi semuanya harus ada tugas masing-masing sesuai dengan porsinya. Tips yang keempat adalah support system. Banyak ibu rumah tangga sukses karena tidak berjuang sendiri. 1. Dukungan suami, komunikasi terbuka itu penting. Sampaikan, sayang aku bekerja untuk bantu keluarga. Bolehkah kamu bantu bagian kecil di keluarga? Atau komunikasinya baik suami, atau komunikasi yang baik itu biasanya suami biasanya mendukung ya. Yang kedua, orang tua atau mertua. Kalau bunda punya bantuan tambahan, manfaatkan dengan bijak. Tapi jangan sampai membebani. Ingat untuk berterima kasih dan memberi waktu istirahat buat mereka. Kemudian yang ketiga adalah teman sesama pekerja. Bunda bisa saling berbagi tips, info pekerjaan, atau sekedar saling menyemangati. Yang keempat, tempat kerja. Jika memungkinkan, pilih tempat kerja yang memahami kondisi ibu rumah tangga. Jam fleksibel, lingkungan positif, tidak toksik, ini sangat berpengaruh pada mental. Tips yang kelima adalah keuangan cerdas untuk ibu rumah tangga. 1. Pisahkan uang gaji dan uang rumah. Jangan dicampur, lebih mudah bocor nantinya. Kemudian yang kedua adalah catat pengeluaran kecil. Jajan 3.000, 5.000 itu kecil, tapi kalau tiap hari sebulan bisa ratusan ribu. Yang ketiga, miliki tabungan wajib. Walau hanya 5.000 sampai 10.000 sehari, itu tetap tabungan. Kemudian yang keempat adalah buat dana darurat. Karena ibu adalah pusat keluarga, dana darurat penting untuk situasi tak terduga. Kerja keras tanpa hasil yang terasa sering membuat banyak ibu stres. Karena itu perlu manajemen keuangan yang bijak. Keenam adalah tips jaga kesehatan tubuh dan mental. 1. Istirahat yang cukup, tidak perlu begadang kalau tidak perlu. 2. Me time 10-15 menit, minum teh, kemudian stretching, mandi air hangat. Nah, bunda bekerja di luar bukan berarti bunda kurang baik, tapi justru bukti bahwa bunda hebat, bertanggung jawab dan punya hati besar untuk masa depan keluarga. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau bermanfaat jangan lupa like dan tulis pengalaman bunda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.